jahatnya dia ke kamu yang belum kamu ketahui. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiakarian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas general reading jahatnya dia yang belum kamu ketahui. Nah, dia siapa dan seperti apa kondisinya? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan diharapkan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang muncul dari kartu yang pertama? Saya rasa ini adalah kartu yang memang energinya langsung tertuju kepada diri kamu. Artinya dalam situasi saat ini kamu juga nggak usah terlalu ada kekhawatiran ataupun ada ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena apa? Memang kalau bisa dikatakan secara segi permasalahan, kamu pun juga sebenarnya juga masih merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa permasalahan-permasalahan yang lainnya. Tapi saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan saat ini. Memang ada beberapa orang yang mencari-cari masalah dengan kamu. Ada orang yang selalu mencari gara-gara dengan kamu. Tapi tolonglah, di sini posisinya adalah kamu harus bisa fokus untuk bekerja keras, fokus untuk menyelesaikan semua problematika yang ada di dalam diri kamu terlebih dahulu. Karena dengan kau bisa fokus untuk menyelesaikan semua problematika yang ada di dalam diri kamu terlebih dahulu, tentunya juga nanti akan menimbulkan segala situasi yang baik dan juga akan menimbulkan segala situasi yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian juga memang dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu khawatir juga. Walaupun ada orang-orang yang mungkin berbuat jahat dengan kamu, berbuat zolim dengan kamu, tapi itu juga masih belum bisa untuk menggoyahkan keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa keadaan-keadaan yang luar biasa di dalam posisi diri kamu. Dan kamu tahu siapa saja orang yang berbuat zolim ke kamu. Kamu tahu siapa saja orang yang berbuat jahat dengan kamu. Tapi memang juga ada beberapa kejahatan mereka terhadap diri kamu yang belum kamu ketahui. Kamu sudah tahu orangnya. Karena apa? Orang ini adalah orang terdekat dengan kamu. Artinya apa? Terkadang memang juga salah satu masalah yang sering kali terjadi di dalam diri kamu itu justru malah disebabkan, diakibatkan karena apa? Dari orang-orang yang ada di dekat kamu. Nah, oleh karena itu di sini saya juga menyampaikan kepada diri kamu secara personal untuk kamu tuh lebih aware, untuk kamu tuh bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa pihak, dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Jangan terlalu mudah percaya, meskipun itu keluarga kamu sendiri, tapi tolonglah dalam kondisi saat ini kamu juga tidak boleh terlalu mudah percaya. Karena ketika kamu terlalu mudah percaya, tentu ini juga nanti akan bisa menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu bagus, yang bisa saja muncul, yang bisa saja terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga ya memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini kamu juga harus betul-betul waspada dan juga harus betul-betul berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul. Jangan sampai ada beberapa problem dan juga jangan sampai ada beberapa permasalahan-permasalahan yang nantinya malah bisa merugikan bagi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak boleh terlalu emosional ketika menghadapi beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi. Karena apa? Ketika kamu terlalu emosional, tentunya juga nanti akan malah menimbulkan beberapa perkara dan juga malah akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu bagus. Nah, oleh karena itu, di sini saya juga sampaikan kepada diri kamu untuk lebih memperhatikan juga terkait dengan posisi emosi kamu dan kejahatan apa yang dia lakukan dan belum kamu ketahui. Saya rasa dalam konteks saat ini kejahatan apa yang dia lakukan dan belum kamu ketahui. Yang pertama adalah dia memang memiliki beberapa tujuan tertentu. Salah satunya adalah kenapa dia pengen menjatuhkan kamu, kenapa dia pengen terus menekan kamu. Karena dia jujur secara personal, dia tidak suka dengan keberhasilan yang kamu rasakan.
Dan saya rasa juga dia masih belum bisa memiliki keadaan yang menunjukkan itu, tapi memang kamu harus tahu, situasinya adalah dia tidak suka dengan kebahagiaan yang kamu rasakan, termasuk kebangkitan secara ekonomi yang kamu rasakan saat ini. Kamu saya rasa dalam situasi di beberapa waktu terakhir ini betul-betul merasakan adanya situasi ekonomi yang pulih, betul-betul merasakan adanya situasi ekonomi yang terus membaik. Tapi dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, memang dia tidak suka gitu loh dengan kondisi finansial kamu yang terus membaik. Sehingga dengan kondisi finansial kamu yang terus membaik, tentunya juga nanti akan terus diperkarakan, terus dipermasalahkan oleh si dia. Karena dia juga pada dasarnya nggak senang gitu melihat kamu dalam kondisi yang bangkit secara finansial. Padahal kamu tuh nyari uang, nyari duit itu ya untuk diri kamu sendiri. Tapi ya memang pada faktanya, pada situasi yang terjadi saat ini, memang kamu juga harus bisa untuk lebih mencermati dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan situasi-situasi yang seperti ini. Karena ya memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, kamu juga harus bisa untuk berada dalam keadaan yang harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan kondisi-kondisi yang muncul. Dan kemudian dalam situasi saat ini mereka pun juga tidak suka dengan kebahagiaan keluarga kamu. Dan kamu harus tahu gitu loh, semakin kamu mendapatkan banyak nikmat, seperti kamu mendapatkan banyak berkat, di sini kamu juga berada dalam satu fase, kamu juga berada dalam satu kondisi yang memang sepertinya kamu dalam kondisi tertentu yang dimana juga akan mendapatkan beberapa keadaan-keadaan yang sepertinya juga akan memicu terjadinya beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi yang kamu rasakan secara menyeluruh. Ada beberapa problem, iya, memang betul. Kamu juga bisa untuk mendapatkan problem. Tapi di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan. Ada beberapa masalah memang yang kamu rasakan, tapi kamu juga harus bersyukur. Walaupun memang juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi, tapi kamu juga masih mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan itu dengan sebaik mungkin. Dan biarkan saja mereka ini iri, biarkan saja mereka nggak suka dengan keberhasilan kamu. Kenapa? Mereka juga akan terus semakin kepanasan. Ketika kamu dalam kondisi yang sukses, ketika kamu dalam kondisi yang berhasil, mereka ini juga akan selalu kepanasan. Sehingga memang kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga memang dalam kondisi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih memiliki beberapa situasi-situasi yang saya rasa juga harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu khawatir walaupun ada beberapa orang yang memfitnah kamu, menzolimi kamu, dan juga mungkin mencari-cari permasalahan-permasalahan dengan kamu. Tapi saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini. Sehingga apa? Dalam satu fase saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur saya rasa dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Karena apa? Kamu juga harus mendapatkan kebaikan, sedangkan dia terus merasakan situasi yang nggak baik. Dan memang hati-hati, ada kejahatan dia yang belum kamu ketahui. Sehingga kalau bisa dikatakan, kamu juga harus bisa untuk lebih mencermati juga terkait dengan beberapa hal yang bisa saja dia lakukan kepada diri kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih kamu perhatikan lagi. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.